Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhana arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajih وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Apa kabar ayyuhal ikhwah? Mudah-mudahan pagi hari ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri, nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita. Insyaallah pagi ini kita akan bahas bagaimana cara meruqyah rumah atau tempat usaha. Namun sebelumnya kita harus tahu apa saja kriteria rumah seperti apa saja atau tempat usaha seperti apa saja yang harus diruqyah. Karena ini mudah-mudahan jadi jawaban bagi ikhwah kita, saudara-saudara kita yang memang menjalankan sebuah usaha kemudian dia bangkrut secara tiba-tiba, atau mungkin yang di rumahnya atau rumah tangganya sering bentrok, sering cekcok, namun ketika mereka berada di luar rumah, mereka akur seperti layaknya orang yang baru bertemu dari perjalanan jauh. Nah, kita harus hafal, kita harus tahu ciri-ciri rumah yang terdapat di dalamnya gangguan. Dan bahkan kita pun harus tahu bagaimana Nabi mensyaratkan, Nabi mengajarkan kepada kita agar rumah kita selalu hidup. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutikum La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatukum tuballighuni haitsu kuntum. La taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya. Wa sallu 'alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatukum tuballighuni haitsu kuntum. Maka sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan sampai dimanapun kalian berada. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan nomor 2042. Dan di hadis lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha quburan. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat salat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan. Ini hadis Bukhari nomor 432 dan di Muslim di nomor 777. Insyaallah. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah yang jarang dibacakan atau yang dipakai untuk sholat di dalamnya, ini potensinya sangat besar sekali untuk mengundang syaitan masuk ke dalam rumah. Terutama rumah-rumah yang di dalamnya memang terdapat patung, lukisan-lukisan bernyawa, atau mungkin sarana pengundang. Apa saja sarana pengundang itu? Dia seperti misalkan raja-raja, jimat-jimat, atau misalkan aufak-aufak yang memang diperuntukkan untuk dijadikan sarang mereka atau rumah tempat tinggal mereka, bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin. Atau dewasa ini banyak kaligrafi yang mengatasnamakan di sana ada tolak bala, seperti misalkan nama-nama Ashabul Kahfi yang di tengah-tengahnya ada nama anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi, Kitmir. Ini menjadi sarana mereka, menjadi sarana atau tempat tinggal syaitan dari kalangan jin yang masuk ke dalam rumah dan betah tinggal di dalamnya. Maka ini kalau kita misalkan lakukan proses ruqyah di rumah tersebut, sebaiknya barang-barang seperti ini atau benda-benda seperti ini seperti jimat dan lain sebagainya ini dikeluarkan terlebih dahulu dari rumah atau kita musnahkan terlebih dahulu agar mempermudah prosesi ruqyah.
juga ruqyah rumah. Di antara ciri-ciri rumah yang di dalamnya terdapat gangguan, yang pertama biasanya rumah tersebut, suasana sekitar rumah tersebut atau dalam rumah tersebut panas. Sering terjadi gesekan antara penghuni rumah, baik itu antara ayah dan ibu, atau misalkan antara nenek dan kakeknya, misalkan antara nenek dan ibu, atau misalkan antara penghuni rumah. Walaupun masalahnya sifatnya sepele, dia terjadi gesekan. Dan kalau misalkan di luar, keluar dari rumah, bisa makan-makan di luar rumah, maka ini akan seolah-olah mereka baru bertemu dari perjalanan jauh, atau misalkan lama tidak bertemu. Ini ciri rumah yang terkena gangguan. Jadi suasana rumah panas, emosian di dalam rumah tersebut. Tapi kalau di luar rumah, kasih sayang itu ada. Ini ciri paling khas dari rumah yang terdapat gangguan. Kemudian penghuni rumah sering mendengar suara-suara yang tidak wajar. Artian penghuni rumah sering mendengar suara-suara yang tidak lazim, seperti misalkan suara orang ketawa, suara orang menangis, perempuan menangis, atau misalkan suara bayi menangis, atau suara begaduh. Atau ketika dia berada di luar rumah mendengar di dalam rumah banyak orang, seolah-olah banyak orang yang sedang berbicara atau berteriak di dalam rumah. Atau di ruangan khusus, di ruangan tertentu sering melihat ada pergeseran benda-benda yang misalkan seperti ada yang menggerakkan, atau sebagian dari gangguan rumah atau gangguan jin yang ada di dalam rumah, yaitu korban melihat bayangan-bayangan atau tasyakul, bayangan sekelebat yang tidak terlalu jelas dan sebentar, atau sering mencium bau-bauan, bau seperti kembang atau bunga, atau bau penyan, atau bau kesturi mungkin, atau dan yang lainnya, bahkan bau bangkai atau bau anjir, hanya sekejap, hanya selintas. Ini menandakan rumah ada gangguannya. Atau kalau misalkan ada di komplek tersebut, di daerah rumah tersebut ada anjing sering menggonggong ke arah rumah tersebut. Bahkan sering mendengar suara ledakan di atas atap, ledakan-ledakan seperti benda terjatuh, atau ada kerikil yang jatuh di atas atap. Nah, ini ciri rumah yang ada gangguan di dalamnya. Wallahu a'lam. Juga yang menjadi ciri rumah yang terdapat gangguan di dalamnya, penghuni rumah atau salah satu penghuni rumah ada yang menderita sakit yang memang tidak terdeteksi medis. Dan kalau kita misalkan memasukkan balita atau bayi nangis, tidak betah di dalam rumah tersebut. Ini ciri rumah yang berpenghuni selain kita, alias ada jin di dalamnya. Kita bawa bayi atau balita, mereka masih bersih dan mendengar suara-suara atau misalkan melihat mungkin, Allah alam, sehingga mereka menangis jadinya. Kalau misalkan dibawa keluar bayinya atau balitanya, ini kembali normal, tidak nangis, malah bahagia. Nah, buat antum yang misalkan punya bayi, atau ada bayi di rumah, atau ada balita di rumahnya yang di bawah 2 tahun, yang suka nangis tiba-tiba di tengah malam, atau misalkan dari jam sekian sampai jam sekian terjadwal, ini sebaiknya kita diagnosa bayi ini. Jadi bawa keluar rumah, bawa keluar ruangan, misalkan dia nangis di kamar malam-malam, bawa keluar ruangan, kemudian lihat reaksinya. Kalau misalkan bayi ini berhenti, berarti kamar tersebut bermasalah. Apakah itu pengap, apakah itu kurang ventilasi, atau mungkin ada jin di dalamnya. Nah, kalau misalkan dipindahkan keluar ruangan, keluar kamar, di ruang tengah masih juga menangis tanpa keluar air mata misalkan, menjerit-jerit, coba pindahkan keluar rumah. Coba pindahkan keluar rumah, atau hijrah ke rumah tetangga atau ke rumah saudara kita yang di luar dari rumah tersebut. Keluar rumah, kalau misalkan berhenti, berarti rumah tersebut positif ada gangguan di dalamnya. Kita harus lakukan ruqyah rumah. Nah, kalau misalkan masih juga menangis, nih petanda bayi ini atau balita ini dia merasakan sakit yang tidak kita rasakan, yang tidak kita ketahui,
Artian dia menyimpan rasa sakit yang tidak nampak. Ini lebih bersifat ke medis. Maka sebaiknya periksakan bayi kita ke ahlinya, mau itu bidan atau misalkan dokter anak atau misalkan tabib yang khusus menjelaskan mengobati penyakit-penyakit fisik. Ya. Ingat, jangan dekati dukun, jangan berobat ke paranormal, karena bagian ini adalah bagian ranahnya medis. Nah, maka berhati-hati terhadap tipu daya mereka. Jadi kalau misalkan kita diagnosa ini gangguan jin atau gangguan medis atau gangguan apa ini, kita cek dulu saja. Terlihat anak ini kalau kita keluarkan dari kamar masih menangis juga, keluarkan dari rumah masih menangis juga, maka dia besar kemungkinan gangguannya gangguan medis. Tapi kalau ketika dikeluarkan pindah ke rumah saudara atau misalkan keluar rumah, anak ini berhenti dari nangis, besar kemungkinan rumah tersebut memang ada setan dari kalangan jin yang tinggal di dalamnya, tinggal di dalam rumah. Maka solusinya nanti kita lakukan ruqyah rumah. Dan masih banyak lagi ciri-ciri rumah yang memang di dalamnya terdapat gangguan. Insya Allah nanti kita bahas di lain waktu. Kita langsung ke inti pembahasan, yaitu bagaimana cara meruqyah rumah atau tempat usaha, terutama tempat yang memang tiba-tiba sepi secara drastis. Kita jangan langsung suuzon, tapi lihat perkembangan penjualan kita barangkali di toko tersebut. Nah, kalau misalkan drastis dan pelanggan berkata, toko ini kenapa selalu tutup padahal kita buka, nah ini jadi ganjil. Atau misalkan kita melihat karyawan kita yang tadinya semangat, bawaannya lesu, pengennya tidur, bahkan kita masuk toko tersebut bawaannya ngantuk. Nah, ini ciri-ciri rumah atau toko tempat usaha yang memang ada sihir di dalamnya. Atau kita menemukan banyak pasir, banyak menemukan tanah di area-area toko. Kita waspada, semuanya bisa kita atasi dengan syariat ini, yaitu ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah untuk toko? Nah, sama seperti rumah. Cara untuk meruqyah rumah atau tempat usaha sangat mudah. Ada dua jalan. Yang pertama bisa gunakan diksa dengan cara cepat. Yang kedua bisa dengan cara yang tidak yang kuat atau mudah. Cara cepat bisa antum gunakan bidara.